Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mendengar lagi kisah mengenai orang kaya dan orang miskin. Orang kaya dan Lazarus. Seorang kaya yang selalu berpakaian kain ungu yang halus, dengan seorang miskin telanjang yang kulitnya penuh dengan borok. Seorang kaya yang duduk makan enak di meja bersama dengan kawan-kawannya, dengan seorang miskin yang menanti makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu bersama dengan anjing-anjing. Kisah mengenai seorang yang kemudian sama-sama mati. Entah orang kaya maupun si pengemis Lazarus. Sama-sama dikatakan tadi mati. Dan ketika mereka sudah mati, nasib mereka ditentukan oleh pihak lain. Orang kaya yang mati dipikul lalu kemudian dikuburkan oleh orang lain. Lazarus yang mati juga kemudian dikatakan diambil oleh malaikat-malaikat lalu dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu dikatakan menderita di dalam api yang membuat ia kesakitan. Sementara Lazarus duduk dengan nyaman dan tenang di pangkuan Abraham. Kisah yang membuat kita lalu berpikir, kita mau jadi yang mana? Orang kaya tidak dikenal namanya, sedangkan pengemis yang miskin diberi nama Lazarus, ada namanya. Yang tidak punya apa-apa, yang miskin justru ada namanya. Yang kaya, yang punya segala-galanya justru tidak punya nama. Ibu bapak, saudara-saudari, kita mengenal apa yang dikenangkan ketika orang sudah meninggal. Hanya nama yang diingat. Maka kalau kita meninggal dan tidak punya nama juga, betapa malang nasibnya. Karena itulah kita belajar dari kisah ini. Injil Lukas menulis kisah ini ketika murid-murid Yesus itu sudah menjadi angkatan yang kedua. Angkatan yang pertama itu adalah para murid, para rasul. Sedangkan Lukas menulis ini kepada orang-orang yang menjadi pengikut Yesus sudah pada masa yang kedua. Dan waktu itu orang-orang yang menjadi pengikut Yesus adalah kalangan menengah ke atas. Orang-orang yang secara ekonomi mampu dan punya kekuasaan dan jabatan dalam hidup bersama. Itu dibuktikan kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Bagaimana jemaat perdana itu menjual harta milik mereka untuk dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Juga dalam Kisah pasal 4 diceritakan hal yang sama. Jemaat perdana menjual apa yang mereka miliki untuk dibagi-bagikan kepada orang lain. Jemaat perdana mempunyai keyakinan bahwa menjadi pengikut Yesus adalah orang-orang yang menghayati semangat untuk berbagi kepada sesama. Dan kalau semangat itu tidak dilaksanakan dengan tepat, akan mendapatkan konsekuensi. Mendapatkan perlakuan yang tidak benar, mengalami nasib yang malang. Bandingkan misalnya dalam Kisah Para Rasul, pasal 5 ayat 1 sampai 11. Mengenai Ananias dan istrinya Safira, seorang yang juga menjual harta bendanya, tetapi tidak semuanya dibagikan kepada yang membutuhkan. Masih disimpan sebagian. Dan dikatakan
ia mengalami nasib yang malang. Dalam konteks seperti itulah Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Orang kaya dan Lazarus. Maka ketika kita menyadari dan menghayati bahwa keberuntungan yang kita miliki sebaiknya juga dibagikan kepada mereka yang tidak beruntung, tetapi itu tidak terjadi, maka kita akan mengalami perlakuan yang sepantasnya. Kalau kita berlaku adil kepada manusia di dunia ini, kita juga akan mengalami keadilan di dunia yang akhir. Dengan catatan ini kita belajar bahwa mari kita membangun kehidupan kita di dunia yang abadi. Dunia sekarang ini adalah dunia yang terbatas. Dunia yang ada akhirnya. Sedangkan dunia yang kita rindukan adalah dunia yang abadi, yang tidak terbatas. Maka nasihatnya adalah berjuanglah untuk hidup yang bahagia di dunia yang abadi itu. Bukan berjuang di dunia yang terbatas ini, yang pada waktunya nanti akan kita tinggalkan. Maka dari kisah ini kita belajar bahwa orang kaya itu mengalami perlakuan yang buruk di dunia akhir karena semasa hidupnya di dunia ia menutup mata terhadap sabda Tuhan. Ia tidak memperhatikan saudara-saudara yang membutuhkan bantuannya. Maka ia mengalami hal yang sama di dunia akhirat. Abraham dan Lazarus juga tidak memberi perhatian kepadanya. Bahkan ketika ia meminta, suruhlah Lazarus pergi ke rumah orang tuanya, karena di rumahnya masih ada 5 saudaranya yang lain. Abraham mengatakan, ada pada mereka nasihat-nasihat yang sudah baik. Baiklah mereka mendengarkan nasihat itu dan hidup menurut nasihat itu. Maka saudara-saudari sekalian, kita mau menjadi orang yang baik, kita mau menjadi hidup benar, tidak perlu menunggu mujizat. Ada seorang sakti yang datang memberi petunjuk. Ada seorang yang bangkit dari orang mati lalu memberikan nasihat. Hiduplah baik, hiduplah benar, menurut petunjuk nasihat yang ada saat ini. Menurut kegiatan di rukun, menurut nasihat di gereja, menurut nasihat hidup bersama. Itulah yang baik kita dengarkan supaya kita seperti dalam bacaan kedua diingatkan. Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus untuk menjalani kehidupan ini dengan benar. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita menjadi orang kaya yang sungguh memperhatikan sesama, orang kaya yang mendengarkan kehendak Tuhan dan membuka mata kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan saya sangka kita semua adalah orang-orang yang kaya. Orang kaya yang perlu membuat nama kita dikenal. Jangan sampai nama kita pun tidak dikenal dan tidak dikenang. Mari kita mohon, semoga kita seperti Lazarus, juga yakin bahwa Tuhan berlaku adil kepada mereka yang menaruh hidupnya kepada penyelenggaraannya.